Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Pada suatu malam yang kelam, saat angin menderu dan hujan deras membasahi bumi, sebuah kisah yang mengerikan mulai terdengar dari mulut penduduk desa sekitar Gunung Semeru. Desa yang terletak di kaki gunung itu tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena legenda yang sangat dipercaya oleh masyarakat setempat. Legenda tentang Golok pembunuh iblis, yang konon memiliki kekuatan untuk menumbangkan makhluk-makhluk jahat yang mengintai di malam hari. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi, bahwa hanya mereka yang memiliki hati yang murni yang mampu mengendalikan golok itu. Sejarahnya dimulai ratusan tahun yang lalu, saat sebuah bencana besar melanda desa mereka. Cerita dimulai. Dikisahkan, pada zaman itu, Gunung Semeru tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi para pendaki yang mencari ketenangan. Di balik ketinggiannya yang angkuh, terdapat kekuatan gelap yang tersembunyi. Iblis-iblis dari dunia lain telah lama menghuni gua-gua yang ada di gunung itu. Mereka muncul di malam hari, meneror penduduk desa, dan mencuri anak-anak serta hewan ternak. Suatu malam, ketika bencana datang, seorang pria bernama Joko, seorang pemburu yang dikenal tangguh, bertekad untuk mengakhiri teror itu. Joko adalah lelaki biasa, tetapi hatinya dipenuhi oleh semangat untuk melindungi keluarganya dan desa tercinta. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk mencari senjata legendaris yang dipercaya mampu mengalahkan iblis, sebuah golok berwarna hitam pekat dengan ukiran yang menakutkan di sepanjang bilahnya. Golok itu tersembunyi di puncak Gunung Semeru. Gunung Semeru adalah tempat penuh misteri. Hanya mereka yang kuat dan berani yang mampu mendakinya, dan sedikit sekali yang bisa kembali hidup-hidup, kata seorang kakek bijak kepada Joko saat ia memutuskan untuk pergi. Joko tak gentar. Dengan keyakinan yang menggebu, ia memulai perjalanan yang akan mengubah nasibnya selamanya. Perjalanan mencekam. Perjalanan menuju puncak Semeru bukanlah hal mudah. Cuaca yang dingin, medan yang berat, dan rasa takut yang terus mengintai menjadi tantangan terbesar Joko. Semakin mendekati puncak, rasa gelisah semakin menghantui pikirannya. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan yang rimbun. Di tengah malam, ketika Joko hampir tiba di lokasi yang dimaksud, ia melihat sesuatu yang tak terduga. Sebuah sosok gelap melayang di antara kabut, mengeluarkan suara tawa yang mengerikan. Sosok itu adalah iblis yang menjaga golok legendaris. "Apa yang kau cari, manusia?" Suara seram itu terdengar memekakan telinga. Joko terdiam sejenak, namun ia tak mundur. Dengan suara tegas ia menjawab, "Aku mencari golok yang bisa membunuhmu." Iblis itu tertawa, suara tawa yang menggetarkan bumi. Golok itu hanya bisa digunakan oleh mereka yang hatinya murni, dan kau tidak akan pernah bisa mengendalikannya. Tapi Joko, dengan tekad yang membara, terus melangkah maju, dan akhirnya tiba di tempat di mana golok itu tersimpan, terbenam dalam batu yang besar. Golok itu memiliki cahaya yang menyeramkan, seperti api yang membara namun tak pernah padam. Tangan Joko gemetar, namun ia tahu, inilah satu-satunya cara untuk melindungi desa dan orang yang ia cintai. Pertempuran dengan iblis. Begitu golok itu terlepas dari batu, udara seketika menjadi dingin, dan suara gemuruh terdengar dari kedalaman gunung. Iblis yang menjaga golok pun muncul di hadapannya, dengan mata merah menyala dan taring yang tajam. Tanpa ragu, Joko mengangkat golok itu dan menatap iblis yang kini semakin mendekat. "Aku tidak akan mundur," ujar Joko. Pertempuran pun dimulai. Setiap kali golok itu berayun, angin yang dihasilkannya membawa bau busuk yang mengerikan. Iblis itu melawan dengan kekuatan gelapnya, menciptakan bayangan-bayangan yang mengepung Joko dari segala arah. Namun, ada satu hal yang iblis itu tidak tahu. Hati Joko adalah hati seorang pejuang yang tulus. Dengan satu serangan yang terarah, golok tersebut mengenai tubuh iblis, menghancurkan kekuatan jahat yang menguasai gunung. Iblis itu meraung kesakitan, dan akhirnya jatuh terhuyung ke tanah. Dalam sekejap, sosok gelap itu menghilang menjadi asap hitam, menandakan bahwa ia telah kalah. Namun,
kemenangan itu bukan tanpa pengorbanan. Golok itu, yang telah membunuh iblis, kini menjadi bagian dari diri Joko. Rasa sakit mulai mengalir di tubuhnya, seolah-olah golok itu tidak hanya membunuh iblis, tetapi juga menyerap sebagian jiwanya. Kekuatan ini akan membawamu pada takdir yang kelam, Joko. Suara dari dalam golok itu berbisik. Joko hanya bisa berdoa, berharap ia tidak akan kehilangan dirinya. Setelah pertempuran itu, Joko kembali ke desa. Ia membawa golok tersebut, tetapi tak ada yang bisa mengira bahwa kehidupan normalnya telah berakhir. Desa yang sebelumnya dilanda teror, kini aman. Namun, Joko berubah. Matanya kosong, dan golok itu seakan menjadi bagian dari dirinya yang tak terpisahkan. Masyarakat desa hanya bisa bergumam, golok itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Dan ada satu hal yang mereka sadari, siapa yang berani menggunakan golok itu akan selamanya terikat dengan kegelapan. Legenda tentang golok pembunuh iblis Gunung Semeru terus hidup, dan kisah Joko menjadi peringatan bagi mereka yang ingin berani menghadapinya. Bagi masyarakat Indonesia, kisah ini adalah pelajaran tentang keberanian, pengorbanan, dan juga tentang bahaya dari kekuatan yang tak pernah kita pahami sepenuhnya. Setelah kembalinya Joko ke desa, suasana menjadi sangat berbeda. Desa yang sebelumnya diliputi ketakutan kini tampak sepi. Namun, ada yang tak bisa diabaikan oleh setiap penduduk yang melihat Joko. Mata lelaki itu kosong, seolah-olah ia bukanlah orang yang sama yang pernah pergi ke gunung. Wajahnya terkulai, dan langkahnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahan setiap gerakannya. Setiap kali golok itu berayun, udara di sekitar Joko berubah menjadi berat, dan angin dingin bertiup deras. Banyak orang yang mulai menghindar darinya, merasa ada sesuatu yang gelap mengintai di balik tatapan Joko. Suatu malam, Joko tiba-tiba muncul di depan rumah kakek Agus, seorang bijak yang dikenal dengan kemampuannya membaca tanda-tanda alam. Kakek Agus memandang Joko dengan mata yang tajam, seolah bisa melihat perubahan yang terjadi pada dirinya. "Kau telah mengalahkan iblis itu, Joko," kata kakek Agus dengan suara berat. "Tapi apakah kau menyadari apa yang telah kau bawa kembali ke desa ini?" Joko hanya terdiam. Matanya menatap kosong ke tanah, dan golok hitam itu terlekat erat di tangannya. Kakek Agus mendekat, dan dengan suara rendah, ia mulai mengungkapkan rahasia yang lebih gelap tentang golok tersebut. Golok itu bukan hanya alat untuk membunuh iblis. Ia adalah senjata yang terikat dengan kekuatan yang lebih tua dari zaman kita. Setiap kali seseorang menggunakannya, mereka akan membawa sebagian dari iblis itu dalam diri mereka. Hati yang penuh kebencian dan ambisi akan memberi kekuatan pada golok, tapi sebaliknya, golok itu juga akan mengambil nyawa mereka. Joko menatap kakek Agus dengan tatapan kosong. Ia tak bisa mengerti. Ia merasa terjebak di antara keinginan untuk melindungi desanya dan rasa takut yang mulai merasukinya. "Apakah aku sudah menjadi bagian dari iblis itu?" tanyanya lirih, hampir tak terdengar. Kakek Agus menggelengkan kepala. "Tidak, Joko. Tapi apa yang kau bawa itu bisa menghancurkan siapapun yang memiliki hati yang rapuh. Aku khawatir golok itu akan menguasai pikiranmu, seperti yang terjadi pada mereka yang mencarinya sebelumnya." Perubahan yang mencekam. Seiring berjalannya waktu, perubahan pada Joko semakin terasa. Pada malam-malam tertentu, ia bisa mendengar suara bisikan dalam kepalanya. Suara yang datang dari dalam golok hitam itu. Golok itu seolah hidup, menginginkan darah, menginginkan kematian. Dan setiap kali Joko menutup matanya, ia merasakan seolah ada bayangan gelap yang selalu mengikuti langkahnya. Suatu malam, saat angin berhembus kencang dan petir menyambar-nyambar langit, Joko merasakan dorongan yang tak terelakkan. Tanpa sadar, ia berjalan ke tengah hutan yang terletak di sekitar desa. Golok hitam itu seperti menariknya, membawa Joko lebih dalam ke kegelapan. Semakin dalam ia berjalan, semakin banyak suara-suara aneh yang terdengar di sekitarnya. Joko tiba di sebuah gua besar, tempat yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di dalam gua itu, ia melihat bayangan-bayangan gelap bergerak dengan cepat. Sosok-sosok yang mengerikan, dengan mata merah menyala,
memandangnya dengan tatapan penuh kebencian. Joko, suara itu berbisik, kau adalah penerus kami. Golok itu milik kami. Gunung Semeru adalah rumah kami. Semua yang ada di sini adalah milik kami. Joko mulai merasakan kekuatan itu dalam dirinya, kekuatan yang luar biasa, tetapi juga sangat menakutkan. Suasana semakin mencekam, tubuhnya gemetar, tetapi ia tak bisa melepaskan golok itu. Setiap kali ia mencoba untuk berpaling, ada suara yang semakin keras, semakin menggema di dalam kepalanya. Kau harus melawan mereka, Joko. Suara itu berbisik lagi, kau harus mengambil alih Gunung Semeru. Kau harus menjadi bagian dari kami. Joko tertegun. Ia merasa seperti terperangkap dalam perangkap yang tak bisa ia hindari. Golok itu, yang dulu memberinya kekuatan, kini seolah-olah mengendalikan dirinya. Rasa takut bercampur dengan ambisi, dan ia pun merasa seolah ada dua kekuatan yang saling berperang dalam dirinya. Pertarungan dalam diri. Di tengah kegelapan gua itu, Joko merasakan ada sesuatu yang berubah. Golok itu tidak lagi hanya menjadi senjata, tetapi seakan menjadi bagian dari dirinya. Suara dalam kepalanya semakin jelas, memerintahkannya untuk melawan dan menguasai. Joko berdiri di sana, dengan golok itu di tangannya, bingung antara mempertahankan dirinya atau mengikuti suara yang semakin menguasainya. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyilaukan muncul di hadapannya. Joko terkejut dan melihat sosok kakek Agus berdiri di sana, matanya memancarkan kekuatan yang tak terbantahkan. Joko, kata kakek Agus dengan suara yang penuh wibawa, jangan biarkan golok itu menguasai dirimu. Ini bukan jalan yang benar. Kamu bukan monster. Kamu masih bisa kembali. Namun, suara bisikan dari golok itu semakin keras, semakin menggila. Kalahkan dia, Joko. Kalahkan orang tua itu. Golok ini adalah milikmu. Joko merasa tubuhnya seperti dibakar, terjebak di antara dua pilihan yang berat. Namun, di tengah-tengah kegelapan itu, satu perasaan kembali datang. Rasa cinta terhadap desanya, terhadap keluarganya, terhadap mereka yang ia lindungi. Itu adalah suara terakhir yang mengingatkan Joko siapa dirinya yang sebenarnya. Dengan tangan yang gemetar, Joko melemparkan golok itu ke dalam api yang menyala di gua. Api menyambar, dan golok itu meledak menjadi bara yang membakar habis. Suara bisikan yang mengerikan pun akhirnya menghilang. Kesimpulan yang menegangkan. Joko berdiri di sana, lemas, tetapi hatinya terasa lebih ringan. Golok itu telah hancur, dan dengan itu, beban berat yang ada dalam dirinya juga lenyap. Kakek Agus mendekat dan menepuk bahunya. Kau telah memilih jalan yang benar, Joko. Jangan pernah biarkan kekuatan gelap merasuki hatimu. Desa kembali aman. Namun, bagi Joko, pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam. Ia tahu bahwa kekuatan yang ada di Gunung Semeru tak hanya berupa iblis, tetapi juga godaan besar yang bisa mengubah siapapun yang berani menghadapinya. Sejak saat itu, Joko menjadi penjaga desa, dengan tekad untuk melindungi mereka dari segala kegelapan yang mengintai. Golok pembunuh iblis itu kini hanya menjadi legenda yang mengingatkan kita semua bahwa terkadang, kekuatan terbesar datang dari dalam diri kita sendiri, dan hanya mereka yang mampu menahan godaan kegelapan yang bisa mengalahkannya. Golok itu, Joko, bukanlah kekuatan untuk membunuh iblis. Ia adalah ujian untuk melawan kegelapan dalam diri kita. Dan cerita tentang golok pembunuh iblis Gunung Semeru pun menjadi kisah yang dikenang oleh banyak orang sebagai peringatan akan bahaya dari ambisi yang tidak terkendali.